Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bima Siswa Natali dengan NIM 080118232809. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk itu saya sudah membuat datanya terlebih dahulu. Jadi, tiga ini yaitu menampilkan sebuah pola bilangan dari huruf dari sebuah kalimat yang saya tulis. Jadi saya nanti menampilkan huruf konsonan dan huruf vokal yang terdapat dari kalimat yang saya tuliskan. Untuk memudahkannya, maka dari itu saya membuat flowchart-nya terlebih dahulu. Dimulai dengan start untuk memulai, lalu kita langsung melakukan perulangan. I sama dengan 0 sampai ke A. Jika benar, maka akan lanjut ke jika L indeks I sama dengan A, I, U, E, O. Jika L indeks I ini bernilai A, I, U, E, O, maka akan terus berlanjut ke jika sin line kita melihat L1 melihat ke sin yang terakhir. Jadi kita mengecek apakah nilai A, I, U, E, O ini terdapat di sini. Lalu jika false, kita akan kembali ke perulangan pertama. Jika true, maka kita akan mengecek, kita akan memproses. Jadi ini nih variabel VB ini sama dengan L indeks I, lalu B plus B ditambah 1, dan kita akan mengecek lagi apakah L indeks ini terdapat. Jika tidak, maka akan kembali ke perulangan. Setelah ini kita akan lanjut ke mengecek. Jika salah, kita akan mengecek jika LI, dan kita mengecek nih ada nggak sih indeks yang itu tuh. Nah, jika ada kan berarti ke konsonan. Nah, kalau konsonan berarti prosesnya tuh nilai KC ini sama dengan L indeks I. Jadi ini untuk konsonan, yang atas bentuk vokal. Jadi kalau untuk konsonan, C-nya C yang ditambah 1. Terus mengecek apakah benar ada apakah benar yang variabel ini ada di LI gitu. Nah, terus kita melakukan perulangan terus jika belum memenuhi. Terus nanti bakal keluar berupa I dan K, vokal dan konsonan. Jadi nanti outputnya bakal keluar tentang I dan K. Terus program akan berakhir. Itu sudah code yang terbentuk, yaitu kita mulai dengan var. Var ini untuk memulainya, terus L indeks 25, I indeks 25, K indeks 25 dengan tipe data chart. Nah, terus kita pakai variabel I, A, B, C dengan tipe data integer. Terus kita mulai. Nah, sebelum itu kita membaca read L dulu. Jadi ini L ya teman-teman, maaf tadi tersebut I. Jadi ini kita baca dulu variabel L. Terus kita inisialisasikan jika B itu sama dengan 0, C itu sama dengan 0, dan A itu sama dengan starlen dalam kurung L. Jadi L ini, starlen ini bernilai A inisialisasinya. Terus kita melakukan perulangan untuk I sama dengan 0 sampai dengan A. Jika huruf A, I, U, E, O, maka kita akan memulai if. If-nya ini kita mengecek apakah terdapat LI-nya ini. Lalu kita mengecek, terus huruf vokal ini sama dengan L indeks I, terus B-nya ditambah 1. Terus kita mengecek apa yang kita tampilkan itu. Terus yang event ini berakhir, terus akan berakhir juga perulangan yang ini. Terus selain dari itu, kita juga bisa selain dari event ini, kita mengecek yang konsonan. Nih, untuk mengecek yang konsonan, terus akan mengeluarkan huruf vokal membaca variabel I, dan huruf konsonan dengan membaca variabel K. Terus program akan berakhir. Nah, setelah itu kita akan membuat programnya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan program yang akan kita buat, terus kita masukkan ke dalam kode doc. Bisa.
Nah, jadi di sini saya sudah menuliskan program yang akan kita gunakan untuk mengecek huruf yang tadi. Terus yang pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan include string. Ini biasa kita gunakan untuk memanggil semua sintak-sintak. Terus include c string. Nah, ini untuk membaca sintak yang terdapat di startler ini. Jadi supaya terbaca kita pakai c string. Terus include unordered set untuk membaca chart. Yang untuk membaca ini yang kita pesan, variabel yang kita pesan untuk dibaca. Terus using namespace std untuk menggunakan seluruh sintaks-sintaks yang ada. Terus inline sebagai fungsi utama. Terus kita mulai masukkan variabel. Kita data char untuk memasukkan variabel L dengan indeks 25. I ini vokal indeks 25 juga, terus K berupa konsonan dengan indeks 25 juga. Terus integer I, A, B, C. Nah, pertama kita masukkan dulu cout, masukkan kalimat. Jadi kita akan menampilkan nanti di output berupa kalimat, masukkan kalimat, tapi kita membaca variabel L. Jadi nanti kita masukkan kalimat dengan indeks 25. Nah, terus kita unordered set, kita mengambil set char untuk melihat apakah kalimat tersebut ada. Terus kita inisialisasikan B sama dengan 0, C sama dengan 0, dan A sama dengan scalar length L. L ini yang ini tadi kalimat tadi. Terus kita langsung mulai ke perulangan. For sama dengan I sama dengan 0, titik koma, I kecil dari A, titik koma, I plus plus. Nah, berarti kita mengecek untuk I sama dengan 0, apakah I kurang dari A? Jika iya, nanti kita akan menambahkan nilai I dengan 1. Nah, sebelum itu tapi kita mengecek dulu jika L udah indeks I bernilai A, I, U, E, O, maka kita harus mengecek lagi apakah ditemukan di LI, di L indeks I. Nah, terus jika iya, berarti kan vokal ini vokal kan, terus kita berarti setara vokal itu sama dengan LI yang udah kita cek ini. Nah, berarti kan vokal, terus berarti B-nya nanti ditambah satu dulu di B-nya, terus nanti baru ditambah I-nya ditambah 1, berarti nanti akan terus dicek ulang apakah itu tuh vokal atau bukan. Nah, selain vokal, kita mengecek lagi, ini kan ada else. Nah, ini if, berarti sudah else ini if jika kita cek lagi LI sama dengan shift N. Apakah L itu sama dengan yang lainnya gitu loh. Nah, ini kita untuk mengecek konsonan. Nah, ini kan KC ini kan konsonan. Jadi, apakah dia konsonan? Apakah sama dengan LI? Nah, gitu. Nah, terus kita mengecek C-nya ditambah 1 karena dia adalah konsonan gitu. Terus kita akan menambahkan LI-nya tadi. Terus cout dengan huruf vokal membaca variabel P and the line. Terus cout-nya membaca cout menuliskan huruf konsonan, terus membaca variabel K dan end line. Terus kita akan mencoba merunning program. Bentar. Saya akan coba running terganggu di jaringan. Nah, ini ketika kita running kan tadi sudah dituliskan kalau kita mau memasukkan kalimat di awal, terus kita misalnya memasukkan nama saya Bunga. Nah, ini nanti yang buat tuh huruf vokalnya U sama A. Nih, kan bener kan? Soalnya huruf vokalnya itu cuma ada U dan A. Nah, huruf konsonannya berupa D, N, dan G. Nah, begitu kira-kira. Terus selanjutnya, penjelasan dari program tersebut. Nah, jadi pada program kali ini kita menghitung banyak huruf vokal dan konsonan. Kayak berapa sih, apa aja huruf vokal dan konsonan yang dari kalimat yang kita masukkan itu. Nah, ini misalnya tadi kan bunga. Kita insert kata bunga tuh, A itu sama dengan bunga. Panjang kata kan 5. Terus kita
I sama dengan 0, I kecil dari A sama dengan I kecil dari A sama dengan 0 kecil dari 5. Apakah benar? Kan benar. Terus huruf A, I, U, E, O, apakah benar? Tidak, salah. Karena kan tidak ada huruf A, I, U, E, O tadi tuh. Cari huruf, terus kita cari huruf, ini kita cari huruf B di vokal sin N. Benar, karena ada B. Terus 0 sama dengan B. C++ sama dengan 0 tambah 1. Karena C ini untuk vokal. Jadi tambah 1. Terus disimpan hurufnya, konsonan sin N sama dengan B ini. Jadi huruf B-nya tuh disimpan. Terus kita lanjutkan perulangan. Huruf I sama dengan 1. Apakah 1 kecil dari 5? Benar. Terus kita cari huruf A, U, E, O. Nah, tadi kan U. Nah, benar. Berarti ada. Karena ada huruf U di antara A, U, E, O. Terus kita tulis di vokal sin. Nah, U benar. Jadi di 0 sama dengan U. Karena ini huruf vokal, jadi inisialisasi awalnya kan tadi B. Jadi B-nya ditambah 1 dengan 1. Terus kita simpan huruf vokal yang tadi kita dapat tuh E itu tadi kita simpan. Nah, terus kita lanjut ke selanjutnya, I++. I kan, I tadi kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kecil dari 5? Benar. Terus, ada nggak sih antara huruf A, I, U, E, O, huruf N? Salah. Jadi, kita lihat dulu kan nggak ada kan? Salah kan? Nah, terus kita masuk I, kan 0 sama dengan N. Jadi, karena konsonan tadi pakai inisialisasi C, jadi itu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Terus kita simpan hurufnya. Tadi kan udah ada B. Nah, terus kita tambah lagi N. Nah, selanjutnya kita ke selanjutnya I++. Nah, ini kan tadi 2 kan. Terus kita tambah 1, jadi 3. Nah, 3 ini apakah benar 3 ini kecil dari N? Benar. Nah, terus kita cek apakah ada A, I, U, E, O dari huruf G ini. Nah, kan salah, karena tak ada I, U, E, O. Jadi kita tulis ya. Sini G ini harusnya salah nih. Terus K1 sama dengan G. Terus karena G adalah konsonan, kita tambah C++-nya. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, terus kita simpan hurufnya. Kan udah 3 nih. Jadi ada huruf D, N, dan G. Nah, terus yang terakhir, kita cek lagi sekali lagi. Ini kan ada huruf G++ lagi kan. Tadi kan udah 3 nih. 3 kita tambah 1 dengan 4. Apakah 4 kecil dari 0? Jawabannya benar. Terus adakah huruf A, U, E, O dari huruf A, huruf yang terakhir tadi dari nama bunga. Itu kan ada huruf A di terakhir. Nah, dicek ternyata bukan di konsonan. Nah, terus kita di 0-nya sama dengan A. Terus karena dia huruf vokal, jadi B-nya ditambah 1. Jadi 1 tambah 1 dengan 2. Terus kita simpan hurufnya. Tadi kan udah ada U di awal. Terus sekarang nambah jadi A karena sudah 2. Jadi U dan A. Terus kita lanjut program. Kita cek lagi I++-nya. Kan berarti I-nya udah 4 kan. 4 tambah 1 dengan 5. Apakah 5 kecil dari 5? Kan tidak. Salah. Nah, berarti kita selesai nih program mau kita cetak langsung huruf vokalnya tuh U sama A, terus huruf konsonannya tuh B, N, G. Jadi programnya selesai seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 4. Nih, ini hasilnya tadi yang hasil program running tadi. Selanjutnya kita bahas nomor 4. Nah, yang bahas nomor 4 ini program sederhana mengenai perkalian matriks. Jadi, kita akan membuat sebuah matriks. Nah, kayak mana sih membuat sebuah matriks itu? Ntar saya mau share dulu untuk PP, untuk flowchart dari matriksnya. Lupa dituliskan di sini bentuk flowchart matriks no. Maaf sebelumnya. Jadi ini adalah bentuk dari flowchart matriks. Nah, kita mulai itu dengan start, terus kita masukkan variabel matriks 1 sama dengan indeks 2 sama 2, karena matriks 2 kali 2. Terus juga untuk matriks 2 itu indeksnya 2 sama 3. Nah, matriks 2 kali 3, terus hasilnya 2 kali 3, karena kan ya
perkalian matriks 2 kali 2 sama perkalian matriks 2 kali 3 kan hasilnya pasti matriks 2 kali 3. Terus kita melakukan perulangan pertama, ini untuk masukin nilai matriks 1 sama dengan I sama dengan 0 sampai 2, J-nya sama 0 sampai 2 juga. Tulis matriks 1 I J. Kalau belum, dilakukan terus perulangan sampai memenuhi. Nah, kalau sudah tidak mau lagi, ini kita ini alirannya nih ke sini. Nah, yang kedua nih, kita untuk mengecek matriks 2 kali 3. Nah, I-nya ini kan 0 sampai 2, dan J-nya 0 sampai 3. Nah, jadi kalau misalnya ada terus, lupa maaf, sebelumnya ini lupa dikasih garis. Nah, kayak terus berulang sampai lah nemu. Nah, ini selanjutnya ini perulangan ketiga. Perulangan ketiga ini digunakan untuk mengalihkan hasil untuk mencari hasil perkalian dari kedua matriks tersebut. Ini I sama dengan 0 sampai 2, J 0 sampai 3, K 0 sampai 2. Nah, terus hasil IJ ini perkaliannya matriks IJ kali matriks 2 sekali. Nah, kalau enggak nanti dilakukan terus perulangan. Ini nanti ditambah 1 tambah 1 terus sampai mendapatkan hasil matriks 2 kali 3 dan program akan berakhir. Untuk pseudocode-nya sendiri yaitu dimulai dari par. Par ini untuk menambahkan variabel kan. Variabelnya itu berupa matriks 1 dengan indeks 2 kali 2 karena matriks 2 kali 2. Terus dengan matriks 2 yaitu dengan indeks 2 kali 3. Nah, terus nanti hasilnya kan berupa 2 kali 3 juga kan. Nah, terus dengan tipe data integer. Terus untuk begin kita memulai dengan memasukkan right. Ini kita masukkan nih elemen matriks pertama untuk memberitahu guys sih kayak kita mau masukin elemen matriks pertama, terus kita melakukan perulangan untuk I sama dengan 0 sampai dengan 2. Nah, kita mulai begin formnya, kita mulai for J ini 0 sampai dengan 2. Nah, terus udah mulai kayak gitu kan, nanti kan kalau kita nulis kan hasilnya, kita nulis jadi elemen matriksnya itu apa baik di matriks 1 ini. Nah, kita baca variabelnya itu matriks 1 IJ. Nah, program akan berakhir. Jadi setelah kita masukkan matriks 2 kali 2 yang pertama, terus kita masukkan ke program ke matriks yang kedua. Nah, ini kita nulis nih, masukkan elemen matriks kedua. Nah, kita mulai lagi perulangan. Untuk I 0 sampai dengan 2, kita mulai. J-nya sama dengan 0 sampai 3 gitu. Terus kita masuk ini. Apa sih elemen-elemen matriks 2 itu? Nah, terus kita membacanya matriks 2 IJ. Terus kita kan berakhir nih program perulangannya. Nah, kita cari laju yang untuk perkalian matriksnya. Nah, untuk I 0 sampai dengan 2, kita mulai nih, berarti langsung ke J 0 sampai dengan 3, kita mulai juga untuk K 0 sampai 2. Nah, jadi hasil IJ ini, plus ini kan ditambah, hasil IJ ini ditambah dengan hasil IK. Matriks 1 IK dikali pula dengan matriks 2 KJ. Atau perulangannya berakhir. Terus kita nulis hasil perkalian matriksnya berapa dari for I sampai 0 sampai 2 dengan for J sampai 2. Nah, kita membaca variabel I dan J dan program akan berakhir. Nah, sebelum itu saya sudah membuat program mengenai perkalian matriks. Saya akan membahas program untuk perkalian terlebih dahulu. Nah, ini adalah program untuk perkalian matriks. Jadi yang pertama tuh kita kan include string. Ini untuk membaca singkat-singkat semua nih kan. Terus using namespace std untuk menggunakan sintak-sintak yang ada nih. Terus ada integer ini untuk sebagai fungsi utamanya. Terus ini tipe datanya integer semua. Kayak matriks 2 kali 2. Nih, integer matriks 2 kali 3 beda kan. Terus hasilnya tuh hasil matriks 2 kali 2 dengan hasil matriks 2 kali 3 itu pasti 2 kali 3. Jadi ditulis hasil indeks 2 dan 3. Terus kita masukkan elemen matriks pertama 2 kali 2. Kita mulai dengan melakukan perulangan.
integer i sampai dengan 0, titik koma, i kecil dari 2, titik koma, i plus plus z. Nah, setelah itu kita mulai pula perulangannya. Untuk j sama dengan 0, j kecil dari 2, j ditambah 1. Nah, kita tulis nih si outnya. Misalkan masukkan elemen matriks 1, kita baca i sama j yang sudah kita lakukan perulangan tuh. Termasuk i. Terus kita bacanya tuh matriks IJ. Dari sininya tuh membaca komputernya tuh membaca matriks IJ. Terus untuk part yang pertama ini berakhir, terus kita langsung masukkan ke elemen matriks yang kedua. Elemen matriks kedua ini sama dengan matriks pertama, cuma bedanya untuk J itu sama dengan 0 sampai J-nya sampai dengan 3. Karena kan bakal membentuk matriks 2 kali 3. Jadi, J-nya sampai dengan 3. Terus kita masukkan pula elemen matriks 2-nya dan membaca I dan J. Setelah melakukan perulangan terus, nanti membaca variabel matriks 2, I, J. Setelah itu, kita mau melakukan perulangan untuk perkalian. Jadi, kita akan mengalihkan kedua matriks tersebut. Nah, untuk yang pertama tuh kan integer I-nya tuh kan sama dengan 0. Nah, I-nya tuh sampai dengan 2. Nah, kalau misalnya sampai dengan 2, terus kita melakukan perulangan selanjutnya. J-nya kan sama dengan 0. Jadi J-nya tuh sama dengan 3, sampai dengan 3 gitu. Nah, kalau misalnya iyo, terus kita masukin lagi ke perulangan ini yang ketiga yang untuk nyari K. K-nya ini kan sama dengan 0. Nah, K-nya tuh harus sampai dengan 2. Nah, kalau misalnya ini sudah menyesuaikan, sudah benar, terus kita cari hasil IJ nih, kita tambahkan dengan matriks IK dikali dengan matriks 2 KJ. Jadi hasil dari perulangan kita nih kita kali ini kan pula matriks hasilnya kan ada kan. Ini kan menjadi masih ada hasil ini matriks 1 nih. J IJ matriks 1 yang hasil perulangan ini kan. Nah, ini kan nanti kan perulangan kan dapat hasil. Nah, itu tuh nanti kita kalikan. Nah, terus lagi kita keluarkan si out hasil perkalian matriks dari perulangan I sama dengan 0 sampai I sampai dengan 2. Terus untuk perulangan J sama dengan 0, J sampai dengan 3. Nah, kita keluarkan berupa bentuk hasil berupa kita baca dulu hasil kita baca dulu hasil IJ. Nah, lagi ini hasilnya kita ke sini. Nah, terus program akan selesai. Nah, contohnya misalnya kita running nih, Kak. Nih, misalkan kita kita run, kita nih kan sudah nampak nih kan, masukkan elemen matriks pertama gitu kan. Dan tuh, misalnya saya menunjukkan data yang misalnya 2, 3, 2, 4. Nah, ini kan untuk matriks pertama kan. Nih, matriks 0, indeks 0,0, terus indeks 0, indeks 1, indeks 1, indeks 0, indeks 1, indeks 1. Nah, terus ini kita masukkan pula elemen matriks kedua. Jadi itu cak 2 kali gitu. Cak ada 2 elemen gitu. Nah, misalnya nih yang kedua nih kita masukkan pula 2, 3, 4, 2, 3, 4. Nih, kan matriks kedua kan nih kita masukkan kan beda. Ini 2 kali 2, itu cuma 4. Nah, ini kan 2 kali 3. Jadi ada 6 kok. Ada 6 matriks. Nah, kita kalikan. Nah, ini oke, outputnya keluar. Hasil perkalian matriks ini adalah 10, 12, 15, 18, 20, 24 gitu. Nah, terus untuk penjelasan program itu kayak mana sih? Jadi kayak gini. Ini kan tadi kita udah cek kan, ini matriksnya 2 kali 2, 2, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 kan. Nah, kita mengecek dulu. Untuk I sama dengan 1, apakah 0, untuk I sama dengan 0, apakah 0 kecil dari 2? Iya. Nah, terus kita cek pula J sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 2? Iya. Terus kita cetak matriks 0 sama 0. Jadi 2. Terus kita cek pula J sama dengan 1. Karena kan tadi kan masih memenuhi kan.
Terus apakah satu kecil dari kedua? Iya. Terus kita cetak pula lah lagi matriks 0 sama 1. Nah, jawaban kan kita cetak tadi 3 kan. Kita selanjutnya lagi, misalnya J sama dengan 2, tapi kan karena kan masih memenuhi. Nah, J sama dengan 2 ini sama memenuhi tidak? Misalnya 2 kecil dari 2, tidak, jawabannya jadi tidak memenuhi. Terus kita lanjut ke perulangan selanjutnya, misalnya I sama dengan 1, apakah 1 kecil dari 2? Jawabannya iya. Apakah J, apa? Nah, terus selanjutnya J sama dengan 0. Nah, apakah 0 kecil dari 2? Jawabannya iya. Terus kita cetak matriksnya. Matriks 1.0 sama dengan 2. Nah, terus kata dia masih memenuhi kan. Terus kita cetak pula laju yang J sama dengan 1. Terus kita tulis lagi sama kayak tadi. Tapi ini membentuk matriks 1.1 dengan 3. Terus kita cek lagi, terus sama 2. Ya, terus kita coba lagi 1 sama 2. Dengan 4. Untuk matriks 1, 2. Untuk matriks 1, 2 isinya 4. Terus kita cek terus sampai seluruh elemen yang ini tadi, kita cek semua seluruh nih. Elemen yang ini kita cek seluruh, terus kita melakukan perkalian matriks. Nah, kita kan keluar dari elemen matriks tadi kan, kita langsung menuju ke kita mengalihkannya. Nah, contohnya tuh kayak gini, misalnya kan ini kan tadi kan I sama dengan 0. Kan tadi sudah dari I sama dengan 0. Terus kan kita cek apakah 0 jadi 2, kita jawabnya iya. Terus J sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 3? Iya. Terus kita coba cek lagi di K. K-nya sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 2? Jawabannya iya. Terus berarti kita langsung mengalihkannya. Hasil dari matriks indeks 0 itu sama dengan 0 ditambah matriks 1, 0, 0 dikali matriks 2, 0, 0. Matriks 2, 0, 0. Nah, itu tuh kan ada nilainya. Berarti itu akhirnya tinggal dikalikan deh. Misal 2 kali 2 sama dengan 4. Terus kita kan karena ini tadi masih memenuhi kan. Kita cek pula kasih mana satunya. Apakah 1 dari 2? Jawabannya iya. Terus kita kalikanlah. Hasil 0, 0 nya kan 4 ditambah. Karena 4 tadi kan dari sini kan 4. 4 terus ditambah matriks 1 indeks 0, 0 dikali matriks 2 indeks 0, 1. Karena kan udah bertambah kan, nggak mungkin 0, 0, 0, 0 terus kan. Nah, terus kita tambahin 4 tambah 2 kali 3. Kan ini kabat aku kan, jadi kita kali dulu. 2 kali 3, 6. 6 tambah 4 tuh 6 tambah 4 tuh 10. Jadi 10. Terus kita cek pula. Sama dengan 2. Apakah 2 kecil dari 2? Jawabannya tidak. Terus selesai kan perulangan ini, kita cek pula yang kedua. Misalnya J-nya sama dengan 1 nih. Apakah 1 kecil dari 3? Jawabannya iya. Terus kita cek apakah sama dengan 0? Kita cek kan sama dengan 0. Apakah 0 kecil dari 3? Jawabannya iya. Hasil dari indeks 0, 1 sama dengan 0 tambah matriks 1 sama 0, 1 dikali matriks 2, 0, 1. Duh, kan nilainya tadi 2 sama 3, jadi 6. Terus K sama dengan 1, apakah 1 kecil dari 2? Jawabannya iya. Terus kita kalikan pula hasil 0 sama 1. Ini kan gara-gara sudah hasil 6, terus kita tambahkan pula sini. 6 ditambah matriks 1, 0. Indeks 0 sama indeks 1 dikali matriks 2, indeks 1 sama dengan 1 tambah 6 tambah 3 kali 3 sama dengan 15. K sama dengan 2. Apakah 2 sama 2? Tidak. Terus akhir program terus berlanjut perkaliannya sampai ke nih 1 kali 2. Nah, nanti akan menghasilkan perkalian 10, 15, 20, 12, 18, dan 24. Nah, jadi demikian. Jadi mungkin segitu dulu. Jadi segitu dulu penjelasan mengenai nomor 3 dan nomor 4. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.